Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Man yaqra'ul matan, menghafal enggak? Menghafal matanya enggak? Belum? Nah, dihafalkan mumpung masih pendek. Yang terakhir siapa yang membaca? Halo, benar. Ayo, ahsan, barakallahu fikum. Man alladhi ba'dahu? Halo, Ustaz.
ahli sunnah. Ayo. Satu lagi. Saya mau baca. Betul. Ba'dal maut. Ahsan, barakallahu fikum jami'an. Jadi menghafal matan itu faedahnya untuk taksilul ilmi. Taksilul ilmi maknanya apa? Menguatkan pondasi ilmu. Jadi kalau semisal pembahasan akidah, yang paling tidak kita pernah menghafal matan al-usul as-salasa, Qawaidul Arba, Kitabut Tauhid, kemudian Akidah Wasithiyah, maka itu untuk taksilul ilmi, menguatkan pondasi dari ilmu. Baik. Kita lanjutkan. Dan ini pembahasan yang terakhir sebelum Ramadan. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdirnya yang baiknya dan yang buruknya. Maka sudah berlalu penjelasan tentang kandungan dari rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah. Bahwasanya iman kepada Allah mempunyai berapa kandungan? 5 kandungan. Udkurha, yang pertama apa? Al-imanu biwujudillah. As-saniyah al-imanu bi rububiyyatihi. As-salisa al-imanu bi uluhiyatihi. Ar-rabi'ah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Kemudian yang kelima, al-khamisah al-imanu bi uluwihi ala khalqihi, beriman kepada ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk-makhluknya. Baik. Maka sudah berlalu penjelasan pula tentang iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keimanan terhadap apa? Iman kepada rububiyah Allah itu maksudnya beriman kepada apa? Al-imanu bi af'alihi, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah allati tatadammanu, yang terkandung badannya itu 3 perbuatan. Yang pertama adalah apa? Mencipta. Kemudian yang kedua, menguasai. Kemudian yang ketiga, mengatur alam semesta. Baik. Maka keimanan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan asar, pengaruh yang besar di dalam
keimanan seseorang, memberikan pengaruh yang besar ke dalam hati seorang hamba. Semakin kuat keimanan dia kepada rububiyahnya, semakin besar kekuatan keimanan dia, semakin kuat pula thiqah, keyakinannya, tawakalnya, semakin besar kecintaan dan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kesemuanya itu akan menumbuhkan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan yang paling utama kita mengemani rububiyah Allah, demikian juga apa yang nanti terkandung di dalam keimanan kita kepada nama-nama dan sifat-sifatnya, agar tumbuh di dalam hati kita pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kandungan keimanan yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatihi, beriman dengan uluhiyahnya Allah. Apa maknanya? Ya, kita mengimani tentang apa? Hak uluhiyah Allah untuk dijadikan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kalau para ulama menjelaskan tentang makna tauhid uluhiyah, berarti ifradullah fi af'alil ibad, mengisahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan hamba. Itulah makna tauhid uluhiyah jika dinisbahkan kepada Allah. Kalau dinisbahkan kepada makhluk, itulah yang disebut dengan tauhid apa? Ibadah. Jadi nama lain dari tauhid uluhiyah itu adalah tauhid ibadah. Tauhid ibadah itu jika dinisbahkan, disandarkan kepada makhluk, yaitu kewajiban untuk menjadikan Allah adalah zat satu-satunya yang diibadahi. Kemudian kalau disandarkan kepada Allah, itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Maka kenapa Allah menjadi zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi? Apa jawabannya? Kenapa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi? Jawabannya apa? Sudah berlalu. Jawabannya apa? Karena Allah itu zat yang memiliki sifat apa? Rububiyah. Kenapa kita hanya menjadikan Allah satu-satunya diibadahi? Karena Allah memiliki sifat rububiyah. Kita beribadah hanya kepada Allah karena Allah lah zat yang mencipta alam semesta ini, menguasai, memilikinya dan mengaturnya. Sama halnya kalau misalkan kita balik, maka apa konsekuensi atau keharusan ketika kita beriman kepada rububiyah Allah? Berarti apa? Kita harus menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Oleh karena itulah dikenal di dalam istilah para ulama, tauhid rububiyah kaitannya dengan tauhid uluhiyah bagaimana? Tauhid rububiyah kaitannya dengan tauhid rububiyah, kalau kita sebutkan tauhid rububiyah, kaitannya dengan tauhid uluhiyah apa? Al-iman bi rububiyatihi, apa setelahnya? Yastalzimu al-iman bi uluhiyatihi. Nah, ini kaidah, sebetulnya kaidah yang sederhana. Al-imanu bi rububiyatihi yastalzimu al-iman bi uluhiyatihi. Apa artinya? Keimanan kita kepada rububiyah Allah mengharuskan apa? Yastalzimu itu mengharuskan adanya keimanan kepada uluhiyahnya. Nah, ya, kalau kita beriman kepada rububiyah Allah, pasti harus kita menjadikan zat yang seperti ini yang paling berhak untuk diibadahi.
Karena makhluk-makhluk selain Allah tidak akan pernah mempunyai sifat rububiyah, siapapun juga, entah itu para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang saleh, apalagi benda-benda mati, maka semuanya tidak akan pernah punya sifat rububiyah. Kemudian kalau dibalik bagaimana? Al-imanu bi uluhiyatihi, apa istilahnya? Al-imanu bi uluhiyatihi yatadammanu al-imana bi rububiyatihi. Apa maknanya yatadammanu? Terkandung. Kalau kita beriman kepada uluhiyah Allah, artinya kita menjadikan Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, berarti terkandung pada keimanan ini apa? Karena Allah itu zat yang mempunyai sifat-sifat rububiyah. Ini istilah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ini sebagaimana sudah berlalu adalah penjelasan yang paling logis, paling masuk akal, dan paling sesuai dengan fitrah manusia untuk menetapkan siapa yang berhak untuk diibadahi. Maka selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik para malaikat, karena ada para malaikat yang diibadahi, nanti akan kita jelaskan di bab iman kepada para malaikat. Demikian juga para nabi dan para rasul itu juga diibadahi. Contoh siapa? Nabi Isa bin Maryam. Demikian juga orang-orang saleh, mereka juga diibadahi. Maka makhluk-makhluk semua ini dari selain Allah tidak punya sifat rububiyah Allah, tidak punya sifat rububiyah. Mereka tidak mampu mencipta, tidak mampu menguasai, dan tidak mampu mengatur alam semesta. Maka tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka ini kalau istilah orang-orang sekarang mengatakan doktrin uluhiyah, maka ini doktrin uluhiyah yang paling masuk akal, paling logis. Jika barang siapa di antara orang-orang yang belum masuk ke dalam agama Islam ini, seandainya mereka memikirkan tentang prinsip dari ilahiyah ini, maka pasti Allah akan guncangkan hati mereka. Allah akan jadikan mereka itu memikirkan akidahnya, memikirkan keimanannya. Sehingga itulah di antara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada makhluk-makhluk atau hamba-hambanya. Baik. Kemudian apa dalil bahwasanya Allah saja yang diibadahi? Apa dalil? Sebagaimana penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Atau boleh dikatakan la ma'buda haqqun, karena haqqun itu khabarnya la linafyi lil jins. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, atau tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Disebutkan dalam Al-Quran ada di dua tempat. Yang pertama di dalam surah Al-Hajj, kemudian yang kedua di dalam surah Luqman. Indaman antum sahibul surati Luqman. Apa dalil Allah saja yang berhak diibadahi? Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Ahsan. Demikian itu bahwasanya Allah lah yang hak. Dzalika bi anna huwal haq, artinya demikian itulah Allah ilah yang hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya apa yang mereka seru dari selain Allah itu adalah sembahan yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Demikian juga disebutkan di dalam surah Al-Hajj. Kemudian apa dalil bahwasanya kita hanya diperintahkan kepada Allah yang memiliki sifat rububiyah saja,
Apa dalil bahwasanya kita hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah karena Allah punya sifat rububiyah? Apa ayatnya? Kayaknya sedih kalau ditanya surah ya, ditanya ayat. Surah Al-Baqarah di awal ayat-ayat itu. Banyak di antara antum yang hafal. Indaman. Ya kalau saya ngajar di luar tidak mungkin saya tanya seperti ini. Nah, yang lain surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian. Artinya kita menyembah kepada zat yang mempunyai rububiyah. Kita diperintahkan untuk menyembah kepada Rabb kalian, artinya zat yang memiliki sifat rububiyah. Ini dalil bahwasanya hanya siapa yang memiliki sifat-sifat rububiyah saja yang berhak dan layak untuk diibadahi. Ada selainnya maka tidak pantas, tidak layak, tidak masuk akal bahkan untuk sampai diibadahi. Maka setelahnya dijelaskan siapa Allah yang memiliki sifat rububiyah itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dialah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Maka sebagaimana hal yang kita fahami pula bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya, itulah Allah menciptakan kita semua. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk mewujudkan tauhid uluhiyah kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam ayatnya. Bagaimananya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Berkata Imam Ibnu Katsir, makna liya'buduni liwahiduni, agar mereka mentauhidkanku. Kenapa? Karena ibadah itu tidak dikatakan sebagai ibadah kecuali ibadah yang dibangun di atas tauhid. Ibadah tidak akan diterima di sisi Allah, tidak akan bernilai ibadah kecuali ibadah yang dibangun di atas tauhid. Maka inilah puncak dari Allah menciptakan kita semua. Dan inilah hak Allah yang paling terbesar. Nah, sudah berlalu penjelasannya. Kapan seorang hamba itu memberikan hak Allah yang paling terbesar, maka Allah akan memberikan kebaikan, keberkahan yang besar kepadanya. Ini kaidah yang pasti berlaku di dalam kehidupan kita. Semakin seorang hamba itu berusaha mewujudkan hak Allah yang paling terbesar untuk diibadahi, untuk diberikan ubudiyah, penghambaan kepadanya, untuk diagungkan, untuk dimuliakan melebihi dari semuanya, maka pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada hambanya. Sehingga tujuan kita duduk bermajelis ilmu seperti ini adalah agar kita bisa memberikan hak Allah itu dengan sebenar-benarnya, agar kita ini bisa mewujudkan ibadah sebagaimana apa yang Allah inginkan. Semakin seorang membaguskan ibadahnya, dia ikhlaskan ibadahnya, jadikan ibadahnya itu sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan dituntunkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dia wujudkan hak Allah di dalamnya, hak Allah untuk diagungkan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita berikan hak Allah dengan khusyuan kita di dalam salat kita, dalam tadabbur Al-Quran kita, di dalam zikir-zikir kita. Maka inilah hak Allah yang harus kita tunaikan.
Dan kapan ada seorang hamba yang berusaha untuk mewujudkan keadaan yang paling baiknya di dalam ibadahnya kepada Allah, maka pasti dia akan menjadi orang yang paling mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang paling besar. Sehingga bisa dikatakan puncak dari tujuan kita belajar agama, puncak dari tujuan kita belajar akidah, belajar keimanan, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati kita pengagungan yang sesungguh-sungguhnya kepadanya. Baik di dalam hati kita, baik di dalam ibadah kita, di dalam zikir-zikir kita, bacaan Al-Qur'an kita. Maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Dari sisi mana? Allah akan jamin rezekinya. Allah akan jauhkan hatinya dari rasa takut, rasa khawatir. Allah akan perbaiki akhlak-akhlaknya. Allah akan perbaiki muamalah-muamalahnya. Allah perbaiki penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Terus demikian itu. Karena semakin besar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah memperbaiki keadaan kita. Inilah apa yang disebut oleh para ulama dengan puncak ibadah seseorang, ketika seseorang itu bisa mencapai derajat ihsan. Sebagaimana apa yang kita pahami, bahwa agama ini mempunyai berapa tingkatan? 3 tingkatan. Ya, tingkatan yang paling bawah adalah apa? Al-Islam. Kemudian yang kedua adalah Al-Iman. Kemudian yang ketiga Al-Ihsan. Apa kata Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Setelah malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, maka kemudian malaikat Jibril bertanya tentang al-ihsan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata beliau, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinilah Allah senantiasa melihatmu. Allah senantiasa melihat gerakan-gerakanmu. Allah senantiasa mengetahui isi hatimu, bagaimana khusyukmu di dalam ibadah. Maka oleh para ulama dijelaskan, ada pada penjelasan makna ihsan ini 2 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi berarti yang disebutkan pertama kali, yaitu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihatnya. Apa kemudian dipahami maknanya? Berarti seorang hamba itu bisa melihat Allah. Apakah dipahami seperti ini? Jawabannya apa? Tentu tidak. Tidak ada seorang manusia yang bisa melihat Allah selama dia masih ada di dunia ini. Akan tapi dimaksudkan adalah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau itu melihatnya. Apa yang dia lihat? Keagungannya. Itulah ibadah seorang yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah. Ketika dia ajak hati fikirannya untuk memikirkan ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya, kekuasaan-kekuasaannya, keajaiban-keajaiban yang ada di alam semesta ini, itulah keagungan Allah yang ada di dalam hati seorang hamba. Ketika dia dikatakan oleh Nabi, itulah keadaan ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Sehingga orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan seperti ini, maka sudah, itulah keadaan yang paling nikmatnya. Itulah keadaan yang paling bahagianya itu. Dia sudah tidak lagi disibukkan dengan khawatiran masalah usahanya. Dia cuman kewajibannya berusaha, semua dia serahkan kepada Allah. Sudah tidak ada lagi di dalam hatinya apa? Keinginan untuk mencari riya, pujian dari manusia. Bagaimana dia memikirkan urusan itu? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah. Dia sudah tidak pedulikan lagi ketika dia beramal itu, apakah mau dipuji atau dicela.
Sudah tidak ada dalam hatinya itu memikirkan untuk hasad, dengki dengan nikmat saudaranya. Sudah tidak mikirkan lagi itu. Sudah tidak mikirkan lagi. Artinya Allah menyelamatkan hatinya dari sifat ujub, membanggakan diri. Terus demikian. Maka untuk keadaan inilah hendaknya kita berlomba-lomba. Terus bersabar kita ini belajar. Cari nasihat peringatan sebanyak mungkin agar Allah memperbaiki keimanan kita, memperbaiki akidah kita. Terus demikian. Karena belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa sudah cukup. Akan tapi kita butuh untuk belajar terus. Baru kemudian tingkatan yang kedua disebutkan, fa in lam takun tarau fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, artinya tidak bisa betul-betul menghadirkan pengagungan di dalam hati, yang biasanya nampak masih ada semacam ta'alluq, ketergantungan kepada selainnya, yang kadang masih tandanya itu kita masih kurang tawakalnya kepada Allah, tapi kadang tawakalnya kepada makhluk. Kadang masih ada penyakit-penyakit hati. Maka seperti ini kata Nabi, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak mampu menghadirkan pengagungan seperti itu, fa innahu yaraka, maka yakinilah bahwasanya Allah itu pasti senantiasa akan melihatmu. Dan tingkatan ini adalah tingkatan yang kedua yang disebut oleh para ulama dengan istilah apa? Keadaan hati yang hamba yang bagaimana? Senantiasa berada di dalam keadaan apa? Keadaan apa? Muraqabatullah. Keadaan hamba yang senantiasa merasa diawasi. Karena untuk mencapai tingkatan yang pertama itu mungkin bisa jadi kita sudah meninggal dan tidak akan pernah mencapainya, karena kusur atau sedikitnya ilmu kita, karena lemahnya hati kita. Bisa jadi kita tidak akan sampai derajat seperti itu, derajat yang bisa kita lihat pada ucapan sekian banyak dari para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ucapan-ucapan yang mengagumkan. Paling tidak kita bisa mencapai derajat yang kedua, yaitu keadaan hati hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa dilihat oleh Allah, baik apa yang nampak dari perbuatan kita maupun apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Baik. Kemudian kandungan keimanan kepada Allah setelah wujud Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya. Maka yang keempat adalah apa? Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itulah keimanan kepada setiap apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadisnya, yang harus kita pahami secara makna apa? Dohirnya. Yang harus kita pahami secara makna dohirnya. Dan pembahasan keimanan kita kepada nama-nama dan sifatnya inilah pembahasan yang disebutkan di awal di dalam kitab ini nanti. Jadi beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan lebih banyak mengkaji tentang pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena pembahasan inilah yang terjadi di dalamnya sekian banyak penyimpangan, sekian banyak apa? Penyimpangan, penyesatan. Banyaknya firqah-firqah yang menyelisih dalam masalah keimanan, itu paling banyak dalam masalah asma wa sifat. Sebagaimana antum yang senang lihat media, begitu banyak sekali itu syubhat-syubhat yang muncul berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan kita tidak akan rinci di dalam pembahasan kita yang sekarang ini. Nanti kita akan masuk insyaAllah pada babnya. Kemudian yang kelima adalah iman kepada apa? Al-imanu bi'uluwihi
beriman dengan ketinggian Allah ala khalqihi, di atas makhluk-makhluknya semuanya. Maka pembahasan ini alhamdulillah nanti insya Allah juga kita akan kaji di dalam babnya. Akan datang nanti penjelasan tentang iman kepada istiwanya Allah di atas arsy, pembahasan tentang ulunya Allah, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Demikian juga pembahasan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama makhluknya. Itulah ma'iyatul ilmi wal qudrah wal ihatah, bersamanya Allah secara ilmunya, pelingkupannya, dan kekuasaannya. Nanti akan dirinci. Hanya saja untuk mengulang, mungkin bagi sebagian antum yang dulu pernah dapat faidah di dalam kitab Tuhfatul Murid, maka keimanan kita kepada ulunya Allah itu bisa dibuktikan dengan berapa dalil? Disebutkan ada berapa? 5 dalil. Pertama, dalil dari Al-Quran. Yang kedua dari sunnah Nabi. Yang ketiga dari akal. Kemudian yang keempat dari fitrah. Kemudian yang kelima dari ijma' para sahabat. Maka dalil dari Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan ulu, ketinggian Allah di atas makhluknya itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam salah satu ucapan beliau, ada 200 lebih ayat. Ada berapa? 200 lebih ayat itu yang menunjukkan ulunya Allah di atas makhluknya. Tapi kalau kita melihat lisannya orang-orang yang apa ya, kalau kita ucapkan untuk mereka apa yang paling layak? Kalau kasar ya tidak enak ya. Kita katakan lisan-lisan orang-orang yang jahil, mereka berani mengatakan Allah itu tidak bertempat. Tidak boleh kita menetapkan Allah itu di atas. Atau mereka mengatakan Allah itu justru malah apa? Lebih buruk lagi. Itulah ucapan orang-orang sufi, orang-orang thariqah, orang-orang widatul wujud. Mereka mengatakan apa? Allah fi kulli makan, Allah di mana-mana. Atau ada yang mengatakan tidak boleh kita bertanya aina Allah, tidak boleh. Terus demikian muncul perkara-perkara yang menyimpang di dalam masalah ini. Sehingga para ulama mengkaji itu secara detail, pembahasan tentang ulunya Allah. Siapa yang menyebutkan apa ayat yang menunjukkan ulunya Allah? Sebagian ayat ini antum hafal, tapi karena memang tidak pernah dikaji, jadi tidak paham kalau ayat ini menunjukkan penetapan dari ulunya Allah. Di antaranya apa? Satu, Indaman. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu berada di atas arsy apa? Istiwa. Dari sisi mana istiwanya? Karena para ulama mengatakan istiwa maknanya apa? Istiwa maknanya apa? Hah? Gimana? Istiwa maknanya apa? Ulu, atau kalau di fi'il madikan ala. Kemudian apa? Naik, wartafa'a, wasa'ada, naik, wastaqarra. Ini 4 makna dari istiwa. Terus kemudian apa lagi ayatnya? Yang keras ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau ini sifat kudrah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah lah naik kalimut thayyib. Naik berarti dari mana? Bawah ke atas. Berarti Allah di atas. Yang ketiga, fawqal arsy 'alas sama. Kemudian yang lain. Kalau ini ayat bukan? Saya tidak tahu. Yang setelahnya surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Kemudian apa lagi? Surah Al-Mulk. Aamintum man fis sama, alas sama. Kata fis sama itu alas sama.
Bukan maknanya fis sama, kemudian Allah di langit, dilingkupi oleh langit, bukan. Karena la yuhitu bi syai', tidak ada sesuatu pun yang melingkupinya. Ada yang lain. Ya khafuna rabbahum, mereka apa? Takut kepada Rabb mereka, fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu, atau fauqahum, di atas mereka. Kemudian apa lagi? Dalam surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Apa ta'ruju? Naik. Naiklah kepada Allah al-malaikatu warruh, para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril. Ini diantara dari ayat Al-Quran. Taib. Kemudian dari sunnah apa? Sunnah dari qauliyah, dari fi'liyah, dari takririyah. Kalau dari qauliyah apa? Ucapan Nabi SAW, a'amintum, di mana? Ala amintum wa ana aminum man fis sama. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah kepercayaan siapa yang ada di langit. Kemudian dari fi'liyah Nabi, perbuatan Nabi, yaitu ketika beliau berhaji wada, beliau khutbah di Arafah, maka di akhir khutbahnya beliau mengatakan, hal ballagtu, ala hal ballagtu, apakah aku sudah sampaikan? Artinya menyampaikan risalah dari Allah. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Maka kemudian beliau yushiru usba'u ila sama, beliau tunjuk jarinya ke langit, kemudian beliau mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah. Kemudian dari hadis tentang takrirnya beliau, hadis yang terkenal ini, hadis yang digugat oleh mereka, yaitu tentang jariyah. Itu pertanyaan Nabi kepada jariyah di dalam hadis Muawiyah bin Abil Hakam As-Sulami. Ketika Rasulullah bertanya kepada jariyah, budak perempuan, aina Allah, maka dia mengatakan Allah fis sama. Man ana anta Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, i'tikaha fa inna mu'minah, bebaskan budak perempuan ini, maka sesungguhnya dia adalah seorang mukmin. Kalau dalil fitrah apa? Maka setiap anak yang lahir itu mafturah, itu difitrahkan untuk menetapkan ulunya Allah tanpa dia pernah mempelajarinya. Sebagaimana keadaan anak kecil, keadaan anak kecil yang belum dimasuki syubhat-syubhat, perkara-perkara yang menyimpang. Ya, kalau dia ditanya, nah di mana Allah, maka dia akan mengatakan sesuai fitrahnya, di atas. Allah itu di atas. Mau dicoba? Tanya. Kemudian dalil akal apa? Dalil akal apa? Bahwasanya yang namanya di atas itu bentuk dari sifat yang sempurna, daripada ketika ditetapkan Allah itu di bawah. Kemudian dalil yang terakhir adalah ijma' para ulama. Baik. Ini pembahasan tentang ulunya Allah. Mungkin nanti saya tambahkan untuk rukun iman setelahnya, bisa diadani dulu.
Semua panas. Halo? Baik. Kemudian kata beliau, Asaniya al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat-malaikatnya. Al-malaikah jamak dari apa? Malakun. Jadi kalau di bahasa kita bilangnya malaikat, itu sebenarnya maknanya apa? Jamak. Itu isim jamak. Karena mufradnya apa? Malakun. Tapi kalau kita karena sudah terbiasa ngomong malaikat, ya satu malaikat maksudnya. Kemudian malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, "Khuliqatil malaikatu min nur." Para malaikat telah diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan jin ini termasuk iblis, syaitan, min marijin min nar, diciptakan dari api yang menyala, dari nyala api. Wa khuliqa adamu mimma usifa lakum, dan telah diciptakan Adam itu dari apa yang telah disifatkan pada diri kalian. Maka kata beliau, makna beriman kepada para malaikat at-tasdiqu biwujudihim, membenarkan terhadap wujud mereka, membenarkan terhadap wujud mereka. Ini termasuk di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada sebagian di antara orang-orang ahli filsafat, al-falasifah, sebagian mereka mengatakan malaikat itu tidak ada. Itu hanya sebuah sifat nilai positif saja katanya. Ini wujudnya mereka tidak mengimani. Tapi yang benar para malaikat itu ada, dan jumlah mereka banyak sekali. Sebagaimana hadis yang disebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu Ka'bah yang ada di langit. Jadi di langit itu ada Ka'bah, yang penduduk langit mereka itu semua sholat dengan apa? Menghadapnya, termasuk tawaf di sana di atas. Maka disebutkan di dalam hadisnya bahwa di Baitul Ma'mur dalam satu harinya datang setiap harinya itu 70.000 malaikat. Dan kalau mereka sudah ibadah di sana, maka mereka akan pergi meninggalkan dan tidak akan pernah kembali, dan akan datang lagi 70.000 malaikat. Terus demikian. Atau apa yang disebutkan di dalam hadis tentang malam Lailatul Qadar. Dikatakan malam Lailatul Qadar itulah Lailah al-Mubarak. Al-Lail al-Mubarak, malam yang diberkahi, karena pada malam itulah para malaikat akan turun ke langit dunia. Sampai-sampai seandainya ditampakkan, maka tidak ada sisa ruang celah di langit kecuali ada malaikat di sana. Ya, saking banyaknya. Baik. Kemudian kata beliau, wa annahum kama wasafahumullah fi kitabih, bahwasanya mereka itu sebagaimana apa yang Allah telah sifati mereka fi kitabih, di dalam kitab-kitabnya. Kama fil ayatain, sebagaimana disebutkan di dalam dua ayat min suratil anbiya, dalam surah al-anbiya, ibadun mukramun. Ini ayat yang sebelumnya. Bagaimana ayat sebelumnya? Wa qalu takhadar rahmanu walada.
subhanahu bal ibadu mukramun. Dan mereka mengatakan Allah telah mengambil anak. Subhanahu, maha suci Allah, bal ibadu mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, jadi di kalangan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Jaziratul Arab atau secara umumnya, itu ada sebagian yang mereka meyakini Allah itu memiliki anak-anak perempuan di kalangan para malaikat. Dalilnya ayat ini. Wa qalu takhadar rahmanu walada subhanahu bal ibadu mukramun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak akan pernah mendahului Allah dengan ucapannya, atau tidak pernah mendahului ucapan Allah, wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka itu senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena para malaikat adalah makhluk yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak pernah bermaksiat atau durhaka kepada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat atau durhaka kepada Allah. Kemudian laqad dalla al-kitab wa sunnah ala asnafil malaikati wa awsafihim. Sungguh Alkitab dan Sunnah telah menunjukkan atas asnafil malaika wa awsafihim, yaitu macam-macam malaikat dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan mereka. Jadi malaikat disifati dengan sifat yang bermacam-macam. Sebagaimana disifat di dalam beberapa ayat bahwasanya para malaikat senantiasa bertasbih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah berhenti. La yafturun artinya tidak futur, tidak pernah berhenti. Demikian juga di dalam ayat yang disebutkan dalam surah Hud, ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu dan itu ternyata adalah para malaikat, maka di dalam rangka untuk memuliakan para malaikat, beliau menghidangkan apa? Dalam surah Ad-Dariyat beliau memotong anak kambing, kemudian dimasak dan dihidangkan. Akan tapi ketika mereka tidak menyentuhnya sama sekali, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum fa aujasa min khifah. Maka tatkala beliau melihat tangan para malaikat tidak menyentuh sama sekali, maka mulai muncul rasa takut di dalam hati Nabi Ibrahim. Tapi para malaikat kemudian mengatakan qalu la takhaf, jangan takut. Kemudian juga sifat para malaikat, mereka mempunyai sayap-sayap. Ada yang punya sayap 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Kemudian malaikat Jibril disebutkan punya berapa sayap? 600 sayap. Dan setiap sayapnya itu kalau dibentangkan akan menutupi ufuk atau horizon, pandangan ke arah timur itu ditutup semua dengan sayapnya beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Fatir ayat pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Allah juga telah menciptakan para malaikat yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Kemudian di antara sifat-sifatnya pula, mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Contohnya apa yang kita sebutkan kemarin ya, kisah tentang malaikat gunung yang ketika datang bersama dengan malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW, malaikat gunung menawarkan kalau mau aku akan angkat itu 2 gunung itu, kemudian aku timpakan kepada mereka. Nah, ini satu malaikat saja bisa mengangkat gunung sebesar itu. Berarti para malaikat itu mempunyai kekuatan. Sehingga kalau cuma sekedar mengalahkan orang-orang Yahudi, orang-orang
musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu yang ada sekarang ini, yang melakukan penindasan kaum muslimin di mana-mana, itu perkara yang mudah. Tidak perlu banyak malaikat. Satu malaikat saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Tapi kebanyakan kaum muslimin tidak memahami sebab apa yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Yaitu apa? Tauhid, keimanan. Itulah yang paling menjadikan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam beberapa ayat dalam surah Al-Anfal, dalam surah Ali Imran, maka Allah mengirimkan, disebutkan dalam satu ayat dengan 1000 malaikat, dalam ayat yang lain disebutkan 3000 malaikat, dalam ayat yang lain disebutkan 5000 malaikat untuk membantu para sahabat memerangi orang-orang musyrikun. Hanya saja kaum muslimin tidak bisa melihatnya. Orang-orang musyrikun yang sebagian mereka bisa melihatnya. Baik. Dan mereka, para malaikat itu, ajsamun nuraniyah, jasad yang sifatnya seperti cahaya, sehingga manusia tidak bisa melihatnya, kecuali ketika mereka itu diserupakan dengan makhluk dengan perintah atau izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau setelahnya, wa annahum muwakkaluna bi a'malin yu'addunaha. Dan bahwasanya mereka itu diperintahkan dengan tugas-tugas yang harus dilakukan. Kama amarahumullah, sebagaimana Allah telah perintahkan mereka, fayajibul imanu bidzalika kullihi, maka wajib untuk beriman dengan mereka semuanya. Sebagaimana nama-nama para malaikat yang kita ketahui. Kalau malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kalau menyampaikan rezeki, menurunkan hujan, malaikat Mikail. Malaikat menanya fitnah di dalam kubur, Munkar Nakir. Malaikat peniup sangkakala, Israfil atau Israel, Israfil. Kemudian malaikat pencabut nyawa, namanya malaikat apa? Ya betul apa? Malaikat maut. Karena penamaan Israel tidak ada dalilnya. Mungkin itu penamaan dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Demikian juga malaikat pencatat amal di kanan kiri kita, malaikat apa? Itu juga tidak ada namanya. Karena kalau kita baca di dalam surah apa? Qaf, disebutkan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan yang diucapkan kecuali ada di sisinya malaikat raqibun atid. Raqib itu artinya malaikat yang senantiasa dekat, atid senantiasa mengawasi dan tidak pernah lengah. Ini penjelasan di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, raqibun atid ini bukan nama, tapi apa? Sifat. Baik. Kemudian faedah sedikit. Yang pertama tentang akidah yang keliru tentang para malaikat. Yang pertama di kalangan orang-orang musyrikun Arab. Di kalangan orang-orang musyrikun Arab, apa yang mereka yakini dari kesesatan yang ada pada mereka? Yang pertama apa? Mereka menganggap para malaikat adalah apa? Anak-anak perempuannya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah apa itu? An-Najm. Di halaman kedua bagian atas itu ayat pertama apa? Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, maka mereka menamakan para malaikat dengan nama-nama anak perempuan, karena mereka meyakini itu anak-anak perempuannya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, penyimaan mereka dari sisi peribadatan mereka kepada para malaikat. Jadi orang-orang Jaziratul Arab di zaman dahulu itu, di antara penyimpangannya mereka beribadah kepada para malaikat. Dalilnya apa yang disebutkan pada ayat tadi, wa qalu takhadar rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Fatir di halaman yang terakhir itu, halaman yang sebelum terakhir,
Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yashurum jami'a summa yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyahum kanu ya'budun iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka ini dulunya orang-orang yang menyembah kalian, wahai para malaikat? Maka para malaikat mengatakan, qalu subhanaka anta waliyuna. Maha suci engkau adalah wali kami, min dunihim, selain mereka. Bal kanu ya'budunal jinnah. Bahkan mereka dulu itu menyembah jin. Aksaruhum bihim mu'minun, dan kebanyakan mereka itu beriman dengan para jin. Apa maksudnya? Jadi mereka orang-orang musyrikun di Jaziratul Arab itu, mereka beribadah seakan-akan menganggap itu malaikat, padahal apa? Jin. Karena jin itu bisa, atau syaitan itu bisa menyerupakan seperti cahaya. Cahaya mengaku sebagai Rabb atau mengaku sebagai para malaikat, kemudian mereka sujud kepada cahaya itu. Padahal itu adalah perbuatannya syaitan, perbuatannya jin. Jadi para malaikat mengatakan, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna. Bahkan mereka dulu itu sebetulnya malah menyembah kepada jin. Kemudian yang ketiga, mereka tidak memahami hakikat dari kekuatan atau kebesaran para malaikat. Mereka meremehkan kedudukan para malaikat. Dalilnya ada dalam surah Al-Mudaththir. Ketika Allah mengatakan, alaiha tis'atu asyar. Penjaga neraka itu ada berapa? 19 malaikat. Disebutkan dalam surah Al-Mudaththir. Lalu para pembesar-pembesar Quraisy itu mengatakan, antum perhatikan, amma yastati'u kullu asyratin minkum an tagliba minha wahida. Masa tidak bisa orang 10 orang di antara kalian yang kuat-kuat itu untuk mengalahkan satu malaikat saja? Jadi dia kira 19 itu kalau dilawan 1 sama 10 itu, kalahlah malaikat itu. Jangankan 10 orang itu, satu penduduk negeri saja bisa dibinasakan oleh satu malaikat. Subhanallah. Adapun di kalangan orang-orang Ahlul Kitab, maka penyimaan mereka dalam masalah malaikat seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Mereka membenci sebagian para malaikat. Malaikat siapa yang dibenci? Malaikat Jibril. Kenapa dibenci? Karena dianggap apa? Salah menurunkan wahyu. Ahsan. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah apa? Al-Baqarah. Man kana aduwwan lillah wa malaikatahu wa rusulahu wa Jibril wa Mikal. Betul? Kalau di sini ada wawunya. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikail. Jadi mereka benci kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Baik. Kemudian faedah yang terakhir, apa saja kandungan iman kepada para malaikat? Yang pertama, inzalul malaikati manazilahum. Inzalul malaikati manazilahum. Mendudukan para malaikat sesuai dengan kedudukan mereka. Mendudukan para malaikat sesuai dengan kedudukan mereka. Mereka itu hamba-hamba Allah, tidak memiliki hak uluhiyah sedikit pun. Mereka tidak punya uluhiyah, hak untuk diibadahi sedikit pun. Sehingga tidak boleh kita ini memuliakan mereka melebihi kedudukannya, juga tidak boleh merendahkan kedudukan mereka. Kemudian yang kedua, al-imanu bihim jumlatan wa tafsilan. Mengimani mereka baik secara jumlah maknanya global, secara keumumannya. Kemudian yang kedua, mengimani secara apa? Tafsilan. Mengimani secara terperinci.
Yang penting kita imani apa yang datang penjelasannya di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi-Nya, maka kita mengimaninya. Kemudian yang ketiga, at-tashabbuhu bihim fil ibadati. At-tashabbuhu bihim, menyerupai mereka fil ibadati, di dalam beribadah kepadanya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana? Menyerupai mereka dalam ibadah, misalkan dari sisi mana? Dari ketaatan mereka, kemudian dari cara mereka. Sebagaimana disebutkan di sini, Rasulullah SAW pernah bersabda berkaitan dengan perintah untuk merapatkan shaf. Alla tasufuna kama tasuful malaika, alla tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Kenapa kalian tidak bersaf-saf sebagaimana bersaf-safnya para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu ketika ditanya bagaimana safnya para malaikat, maka mereka apa? Yatarassuna fis saf. Mereka saling merapatkan di dalam safnya. Yatimuna sufufal ula wa yatarassuna fis saf. Mereka menyempurnakan saf yang pertama, kemudian merapatkan saf-saf mereka. Baik. Kemudian yang keempat, i'tiqadu anna ma indahum minal kamali huwa min fadlillahi. I'tiqadu, meyakini, anna ma indahum, bahwasanya apa yang ada pada mereka, minal kamali, dari kesempurnaan, huwa min fadlillah, itu berasal dari kesempurnaan Allah, dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua makhluk, termasuk para malaikat, tidak akan mendapatkan keutamaan kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelahnya adalah tutlabu du'auhum. Tutlabu du'auhum, yaitu dicari atau diinginkan du'auhum, doa mereka, wastighfaruhum, dan istighfar mereka. Artinya mereka meminta ampun untuk kaum mukminin. Kemudian wal hadaru min la'nihim, dan berhati-hati dari laknat mereka. Wa ma yujibuhu, dan apa yang mengakibatkannya. Wa ma yujibuhu, dan apa yang mengakibatkannya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada kewajiban bagi kita kaum mukminin untuk beradab yang baik dengan para malaikat. Untuk beradab yang baik dengan para malaikat. Kenapa kita harus beradab baik dengan para malaikat? Ya, karena para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Sebagaimana sudah berlalu penjelasan di dalam Masailul Jahiliyah. Maka para malaikat itu senantiasa mendoakan kita kaum mukminin. Dalam surah apa itu? Dalam surah Ghafir. Maka malaikat itu senantiasa mendoakan kita. Yastaghfiruna lil mu'minin. Senantiasa mereka mendoakan ampunan untuk kaum mukminin. Kemudian mendoakan rahmat pula. Demikian apa juga yang disebutkan di dalam hadisnya, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yahdus taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Para malaikat itu senantiasa mendoakan kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat solatnya yang tadinya dia solat.
malam yahdus, selama dia belum berhadas. Taqul, maka para malaikat mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Jadi kalau kita duduk sekarang ini kok alhamdulillah belum berhadas, itu maknanya kita sedang didoakan oleh para malaikat. Demikian juga hal-hal yang lain yang pernah kita sebutkan. Doa para malaikat untuk orang yang menjenguk orang sakit. Doa para malaikat yang mendoakan saudaranya dalam keadaan tidak diketahui. Doa para malaikat untuk siapa yang melakukan beberapa kebaikan ini, kebaikan itu. Banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadisnya. Baik. Ini di antara apa yang bisa kita kaji. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Kalau tidak ada, insya Allah untuk kajian besok, untuk Bulughul Maram kita ganti dengan kajian nasihat al-isti'dad bi qudumi syahri Ramadan. Itu mempersiapkan diri dengan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah kita akan jadikan sebagai nasihat untuk kita semua di dalam menyambut datangnya tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan, dan semoga kita semua dipertemukan dengannya. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.